Halo, selamat sore teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kita Crypto Family. Hari ini tanggal 16 Juni 2021 pukul 15:13. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, dalam kondisi sehat, tidak ada kekurangan apapun ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Hari ini kita akan coba bahas mengenai hedge fund ya, kepemilikan hedge fund di cryptocurrency. Jangan lupa nonton teman-teman sampai habis, jangan lupa like, subscribe, and comment. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman semua. Oke, thank you, selamat nonton teman-teman. Ya, langsung aja teman-teman, ini kita coba lihat di newsbitcoin.com ya. Ada berita yang baru dirilis nih 36 menit yang lalu oleh Lubomir Tassev ya. Nah, ini sebagai autornya dari News Bitcoin ya. Judulnya apa? Judulnya hedge funds bertujuan untuk 300 miliar dolar dalam aset kripto dalam 5 tahun. Survei menunjukkan ya. Ini bahasa Indonesianya ya. Jadi coba kita dalam bahasa Inggris mungkin lebih enak teman-teman ya kan. Kita coba cek. Nah, hedge funds aim for $300 billion in crypto asset with 5 years survey show. Jadi hedge fund berencana dalam survei menunjukkan bahwa untuk 5 tahun ke depan itu hedge fund perusahaan-perusahaan investasi ya, akan menginvestasikan dananya 300 miliar dolar dalam aset kripto. Nah, itu judulnya teman-teman. Jadi ini kabar baik buat kita sebagai trader kripto ataupun investor kripto ya, menunjukkan bahwa sekelas hedge fund yang memang berkonsentrasi pada pengolahan dana investor ya, itu mereka dalam proyeksi 5 tahun ke depan itu mengalami kenaikan ya, begitu. Ini kita coba baca, hedge fund cenderung secara signifikan meningkatkan kepemilikan kripto mereka. Sebuah jejak pendapat global dari Chief Financial Officer telah mengindikasikan, menurut angka rata-rata berdasarkan perkiraan mereka, dana tersebut akan menyimpan lebih dari 7% aset dalam cryptocurrency dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini udah jelas ya teman-teman ya. Diperkirakan 7% dari total aset hedge fund yang ada di dunia, itu berdasarkan survei mereka ya, itu akan dialokasikan di aset kripto. Begitu teman-teman. Itu jejak pendapat yang dilakukan pendapat global ya, jejak pendapat global kepada Chief Financial Officer, jadi CFO-nya para hedge fund ya di dunia. CFO hedge fund mengharapkan peningkatan besar dalam investasi kripto. Survei yang dilakukan di antara 100 CFO di seluruh dunia menandakan bahwa dana lindung nilai berencana untuk secara nyata memperluas exposure mereka terhadap cryptocurrency pada tahun 2026. Survei menggambarkan hasil jejak pendapat sebagai suara kepercayaan utama untuk aset digital yang datang setelah pasar-pasar baru ini, penurunan dan di tengah rencana untuk peraturan modal yang lebih ketat. Survei yang dilakukan oleh 100 CFO yang di seluruh dunia, 100 CFO hedge fund ya, ini di seluruh dunia, menunjukkan bahwa ada rencana atau aliran dana yang akan masuk ke cryptocurrency ya. Mereka akan memperluas kepemilikan cryptocurrency mereka untuk 5 tahun ke depan sampai 2026. Para eksekutif berencana dana mereka akan menampung 7,2% dari semua aset dalam cryptocurrency 5 tahun dari sekarang ya, sekitar 312 miliar dolar.
berdasarkan perkiraan untuk ukuran industri. Administrator dana Intertrust merinci. Dan sementara ini adalah perkiraan rata-rata sampel, 17% responden berbagai harapan yang lebih tinggi menyatakan bahwa dana lindung nilai mungkin akan mengelola lebih dari 100% di kripto, 10% di kripto. Nah, ini ya. Jadi diperkirakan akan mengalokasikan dana mereka kurang lebih 7,2% dari semua aset di cryptocurrency ya. Itu 312 miliar dolar. Bahkan dari 17 responden dari 100 responden yang dilakukan survei, ternyata ada 17 responden itu menyatakan bahwa mereka memperkirakan itu jauh lebih besar ya, yakni kepemilikannya bisa sampai 100% ya yang akan dialokasikan di mata uang cryptocurrency ya. Data yang tepat tentang kepemilikan kripto, sorry teman-teman, ini econya saya kecilin dikit ya. Data yang tepat tentang kepemilikan kripto sektor saat ini tidak tersedia saat ini, tetapi laporan tersebut mencatat bahwa beberapa nama besar di industri telah berkomitmen dalam jumlah tertentu untuk aset digital. Investasi telah dimotivasi oleh kenaikan harga cryptocurrency pada tahun lalu dan inefisiensi pasar yang dapat mereka arbitrasekan. Artikel tersebut menguraikan. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa kepemilikan aset kripto saat ini memang untuk para hedge fund tuh nggak tersedia ya informasinya. Kemudian, tapi mereka melaporkan bahwa ada beberapa nama besar industri yang berkomitmen dalam jumlah tertentu untuk aset digital mereka. Survei hedge fund mengindikasikan tumbuhnya antusiasme tentang Bitcoin. Ya, jadi ada sebuah euforia ya di para hedge fund ya untuk melihat 5 tahun ke depan itu aset kripto cukup menjanjikan gitu ya. Sementara sebagian besar manajer aset tradisional tetap skeptis tentang cryptocurrency, terutama mengutip volatilitas tinggi dan masa depan yang tidak pasti. Survei hedge fund menunjukkan antusiasme yang meningkat. Menurut David Miller, direktur dari eksekutif di Whitler Chevron Investment Management, dana lindung nilai sangat menyadari tidak hanya risiko tetapi juga potensi jangka panjang ya teman-teman dari aset kripto. Nah, ada beberapa hedge fund juga itu tetap melihat aset kripto juga memiliki resiko yang cukup signifikan yang menurut dia ya, apalagi untuk potensi jangka panjang karena memang kita ketahui regulasinya masih ditata ya sekarang pelan-pelan. Ada beberapa negara yang sedikit banyak mulai membuat regulasi ya, tapi memang belum semua teman-teman. Nah, itu yang jadi kekhawatiran para hedge fund ya untuk jangka panjang. Di antara mereka yang telah berinvestasi di kripto termasuk perusahaan seperti Money Group yang memperdagangkan Bitcoin berjangka melalui unit ALL dan Renaissance Technology yang mengumumkan tahun lalu bahwa dana Medallion dapat membeli kontrak berjangka juga. Reuters juga mengingatkan bahwa manajer hedge fund Paul Tudor Jones, Brevan Howard, dan Skybridge Capital telah menginvestasikan sejumlah dana ke dalam kripto juga. Nah, ini teman-teman ya, ini patut dicatat ya. Hedge fund sekelas Paul Tudor Jones ya, ini billionaire yang cukup terkenal ya. Jadi bisa disejarkan oleh Warren Buffett juga ya kan. Nah, ternyata Paul Tudor juga menginvestasikan dananya di kripto gitu ya. Dana lindung nilai dalam survei Intertrust mengelola rata-rata sebesar 7,2 miliar dolar. Harga Bitcoin kripto dengan kapasitas pasar terbesar naik ke rekor tertinggi lebih dari 63.000 US dollar awal tahun ini, tetapi sejak itu turun menjadi 40.000 US dollar per koin. Nah, ya ini penurunan kripto ya, mulai bulan apa itu ya? Semenjak tweetan Elon Musk ya, kemudian mulai ikut turun itu ya. Saya ingatnya pada saat SNL itu ya, Elon Musk melakukan tweeting. Akhirnya
Doge naik, kemudian drop ya, turun. Ditambah lagi dengan negara Cina yang menutup para perusahaan penambangan Bitcoin mereka. Nah, itu yang memukul telak ya harga Bitcoin. Dari 63.000 turun menjadi 40.000 dolar per koin. Pada saat yang sama masih belum jelas bagaimana peraturan yang akan datang dan mempengaruhi ruang kripto global dan pada akhirnya penilaian sebagian besar mata uang digital yang ada saat ini. Oke. Nah, itulah teman-teman sekilas informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman trader maupun investor ya. Secara umum kita lihat beberapa pelaku hedge fund, pelaku pasar ya, terutama yang hedge fund yang besar-besar, bahkan sekelas Jones Paul Tudor juga menginvestasikan kekayaannya di kripto. Untuk jangka panjang juga beberapa hedge fund yang dilakukan survei menyatakan bahwa untuk 5 tahun ke depan bakal ada peningkatan jumlah kripto, aset kripto yang mereka alokasikan di cryptocurrency ya. Bahkan ada dari 17 survei yang dilakukan di CFO seluruh dunia menyatakan bahwa akan bahkan mencapai 10% dari total kapital yang mereka punya untuk dialokasikan di cryptocurrency. Nah, secara umum saya melihat kondisi ini masih cukup baik buat kita untuk melihat di investasi maupun trading di kripto. Jadi semoga tidak ada kekhawatiran ya kan. Masalah volatilitas harga yang naik turun itu masalah umum ya. Menurut saya masalah hal yang biasa dalam perdagangan, baik itu di saham, baik itu di forex ataupun perdagangan emerging market yang lain ya. Itu hal yang biasa. Yang paling penting kita melihat jangka panjang cryptocurrency yang didorong atau di backup oleh teknologi yang cukup bagus ya, yakni blockchain. Nah, itu untuk jangka panjang kita lihat memiliki perkembangan yang terus-menerus meningkat, memperbarui berbagai macam kekurangan ya kan. Kemudian memperbaiki berbagai macam kekurangan yang bisa ditingkatkan untuk meningkatkan teknologi baik itu dalam keuangan ataupun aspek kehidupan yang lain. Itu teman-teman, informasi ini mudah-mudahan berguna buat teman-teman trader semua, buat para investor juga. Harapan saya dari Crypto Family, mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman semua, baik itu dalam sedikit informasi untuk dalam pengambilan keputusan atau apapun juga. Semoga bermanfaat dan hasil akhirnya akunnya tumbuh dan berkembang. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Oke, thank you teman-teman, thank you, bye.